Hai everyone, welcome back. Gimana kabar kalian di akhir bulan ini? Apakah dompet kalian masih aman? Tapi seenggak amannya dompet kalian, aku harap kalian gak melakukan hal-hal yang akan merugikan diri kalian maupun orang lain. Karena kasus yang akan kita bahas hari ini cukup mengerikan, dimana pelakunya adalah psikopat cantik yang menghabisi nyawa keluarga maupun suaminya demi uang asuransi. Insuk adalah wanita cantik kelahiran tahun 1976 dari Korea Selatan, memiliki paras cantik yang katanya cantiknya itu mirip artis Korea yang namanya Park Shin Hye. Dan katanya badannya tuh juga tinggi, jadi dia tuh kayak udah cantik, badannya tinggi, dia tuh punya muka yang cukup lugu. Saat umur 20 tahun, Insuk ini memiliki kebiasaan buruk di mana ia gemar berperilaku hedon dan juga menghambur-hamburkan uangnya. Jadi setelah dia lulus SMA, ia melamar pekerjaan di perusahaan asuransi dan diterima sebagai agen asuransi. Setelah bekerja, karena dia udah punya penghasilan sendiri, dia semakin suka menghambur-hamburkan uangnya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menikah, dan dari pernikahan inilah awal kejahatan Insuk dimulai. Di mana pada bulan Mei tahun 2000, ia mulai menghabisi nyawa suaminya dengan metode pembunuhan yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Awalnya, ia menyiapkan minuman yang sudah dicampur dengan obat tidur dan dikasihkan kepada suaminya. Tapi suaminya ini sama sekali enggak curiga dan meminum minuman itu. Saat suaminya tertidur, Insuk mulai mencari jarum dan menusukkan jarum ke dalam bola mata suaminya menjadi buta. Tapi meskipun begitu, suaminya itu enggak curiga sama sekali kalau itu adalah ulah Insuk. Kenapa begitu? Karena pencitraan Insuk yang sangat meyakinkan, di mana setiap suaminya berobat, si Insuk ini kayak selalu ada. Cuma suaminya tuh nggak sadar kalau itu tuh ulah Insuk itu. Dia juga nggak curiga sama sekali. Karena Insuk ini sangat perhatian terhadap suaminya. Bah lagi, dalam kesehariannya, Insuk ini dikenal sebagai perempuan yang lembut, sopan, nggak neko-neko, pokoknya alim, polos kayak gitu. Jadi suaminya tuh nggak kepikiran sama sekali kalau itu adalah ulah dari Insuk. Setahun kemudian, pada bulan Juli 2001, Insuk mulai melancarkan aksi keduanya kepada suaminya yang saat ini aksinya ini tergolong lebih ekstrim. Masih sama dengan metode memberikan minuman yang berisi obat tidur yang membuat suaminya ini tertidur. Kali ini Insuk nggak menggunakan jarum lagi, melainkan menggunakan minyak panas yang langsung disiramkan ke muka suaminya. Belum selesai di situ, bulan September 2001, Insuk lebih gila lagi dengan menusuk perut suaminya sendiri yang dibuat seolah-olah bunuh diri. Karena lukanya yang cukup parah, suami Insuk pun meninggal dunia. Dan karena suaminya meninggal, Insuk pun mendapatkan uang asuransi sebanyak 280 juta won atau sekitar 3,3 miliar saat itu. Sekarang aja 3,3 miliar itu udah banyak, apalagi zaman tahun 2001 kayak... Sebenarnya Insuk ini punya anak perempuan dari pernikahannya sama suaminya ini, tapi anaknya itu udah meninggal dunia karena jatuh dari meja. Dikarenakan hobi berbelanjanya yang sudah mendarah daging, uang asuransi yang didapatkan karena membunuh suaminya tadi langsung habis dalam waktu sekejap. Karena dia merasa uang asuransinya udah habis dan dia jiwa-jiwa berbelanjanya itu mulai menggebu-gebu lagi, mulai mencari target selanjutnya. Bertemulah dia dengan salah satu pria dan langsung menikah. Awalnya memang seperti keluarga bahagia sampai pada November tahun 2002, saat menghabisi nyawa suaminya, Insuk melakukan metode yang sama seperti bagaimana Insuk membunuh suaminya yang pertama, yaitu menggunakan jarum. Yaitu menggunakan minuman yang sudah dicampuri dengan obat tidur dan lalu menusuk mata suaminya menggunakan jarum sampai meninggal. Insuk akhirnya kembali mendapatkan uang asuransi dari suami keduanya. Kali ini hanya sebesar 38 juta won atau sekitar 440 juta. Dan dari pernikahan yang kedua ini, Insuk dikaruniai anak laki-laki. Menurut asuransi Korea Selatan, orang yang meninggal karena kehilangan penglihatannya akan mendapatkan asuransi yang lebih besar. Insuk memilih metode ini karena dia tadi kan bekerja sebagai agen asuransi. Setelah uang asuransi tersebut habis, Insuk mulai melancarkan aksi ketiganya, di mana aksi kali ini lebih gila lagi. Karena targetnya adalah keluarganya sendiri. Pada Juli tahun 2003, masih menggunakan metode dan cara yang sama, ia memberikan ibunya jus yang sudah dicampur dengan obat tidur. Saat ibunya sudah tertidur, Insuk mulai menusuk mata ibunya dengan jarum. Tapi ternyata nggak hanya ibunya, tapi juga kakak Insuk yang ikut menjadi korban. Dan Insuk membutakan mata kakaknya dengan cara menyiramkan cairan asam klorida ke wajah kakak laki-laki kandungnya. Karena hal itu, kakaknya sampai diopname di rumah sakit. Selama diopname, Insuk sebenarnya enggak membiarkan kakaknya ini hidup. Sudah beberapa kali mencoba untuk membunuh kakaknya, tetapi selalu gagal. Masih belum puas, Insuk melancarkan aksinya lagi pada Januari tahun 2005, di mana Insuk membakar rumahnya yang di dalamnya terdapat adik dan kakaknya yang sedang tertidur. Insiden ini, kakak dan adiknya mendapat luka bakar yang cukup parah. Insuk ini tinggal sendiri di rumah sewaan setelah suaminya meninggal dunia. Bingung dengan biaya sewa karena uangnya sudah habis, Insuk menemukan ide, memutuskan untuk membakar rumah sewaannya pada Januari tahun 2005.
Karena rumah sewaan Insuk ini dekat dengan pemiliknya, dengan kata lain, apabila rumah sewaannya ini terbakar, tidak menutup kemungkinan kalau rumah si pemilik juga ikut terbakar. Dari aksi-aksinya tadi, Insuk mendapatkan uang asuransi lagi sebanyak 270 juta won atau setara dengan 3,17 miliar. Rumah sewaan habis terbakar, rumahnya sendiri pun juga sudah ia bakar, dan Insuk pun bingung mau tinggal di mana. Akhirnya Insuk pun menghubungi ART yang dulu pernah tinggal di rumahnya, dengan iming-iming bakal membayar gaji yang sudah ia tunggak. Akhirnya ART ini membiarkan Insuk untuk tinggal di rumahnya sementara, dan ART ini enggak curiga sama sekali sama Insuk. Sebenarnya ini cuma alibinya Insuk aja, karena uang asuransinya tadi itu udah habis lagi. Nah akhirnya Insuk memutuskan untuk membakar rumah ART-nya ini sampai suaminya menjadi korban. Suaminya si ART ini tadi. Suatu ketika anak laki-laki Insuk dari pernikahan keduanya tadi sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Karena sering bolak-balik ke rumah sakit, kenalah Insuk dengan seorang wanita dan Insuk mulai akrab dengan wanita tersebut. Lalu Insuk mencuri kartu wanita tersebut dan digunakan untuk membayar pengobatan anaknya. Karena bibit foya-foyanya ini udah mendarah daging, ia mulai berfoya-foya lagi dengan menggunakan kartu hasil curiannya tadi. Sayangnya, anak Insuk nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia. Pemilik kartu juga tahu kalau Insuk sudah mencuri kartunya. Nah, kali ini Insuk melakukan aksi yang lebih besar dan gila lagi, karena ia memutuskan untuk membakar rumah sakit tersebut. Dan malangnya, saat hendak membakar rumah sakit tersebut, Insuk udah ketahuan oleh pihak kepolisian. Awalnya, pihak kepolisian mengira kalau Insuk ini punya gangguan jiwa, karena ini adalah pertama kalinya Insuk ketahuan melakukan kejahatannya. Tapi saat pihak kepolisian bertemu dengan saudara laki-laki Insuk dan mendengar pernyataannya bahwa si Insuk selalu dilanda dengan kejadian-kejadian buruk, di situ pihak kepolisian mulai curiga. Awalnya saat ditanya alasan melakukan semua ini, Insuk mengaku bahwa ia sudah kecanduan narkoba. Tapi setelah dilakukan tes, nggak ada bukti bila Insuk ini seorang pecandu. Setelah melakukan berbagai persidangan, Insuk mendapat hukuman penjara seumur hidup. Jadi itu tadi cerita tentang psikopat cantik dari Korea Selatan yang gila harta. Di balik mukanya yang lugu, ada jiwa psikopat yang sangat brutal. Jujur aja waktu aku riset kasus ini aku agak mengalami kesulitan, karena kasus ini memang tidak terlalu diekspos di Korea Selatan. Dan beritanya sangat minim, bahkan sulit untuk mengetahui latar belakang kehidupan maupun foto-foto dari Insuk ini. Jadi gimana menurut kalian tentang kasus yang satu ini? Kalau kalian suka sama kasus-kasus kayak gini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video baru. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Bye-bye.